ada yang boleh megang mic. Kenapa sih? Kita nggak dapat Dapat mic kita. Kemarin lagi nyanyi lu juga nggak nyanyi, nggak ada suaranya mana? Tandanya, Lu megang mic. tandanya mereka lebih sadar suara. Iya. Kan hanya dua. Biarkanlah cinta tak membalas. Bila memang harus ku nikmati cinta. Bisa sampai bawah dong sekarang. Mimpi. Nah, oh bisa sampai bawah. Biar saja kasih. Oh, iya. Tak pernah lekas. Walau semua kini hanya sebatas mimpi. Biarkanlah cinta tak Kayak ikut musik. Kok bisa persis banget sih? Lo kalau bahasa makeup, barusan yang lo lakuin tuh effortless. Effortless. Kayak lo makeup nggak sih? Saya make up dikit. Oh, kirain masih makeup yang kemarin, Om. Enggak. Udah dihapus. Udah dihapus. Karakter. Untuk baca judul kita hari ini, kita panggil ini dia, Mr. Brownie. Effort banget ini. Effort banget ya. Effort banget. Tuh. Penari balet suruh main sepeda ya susah. Akhirnya juga agak bisa. Diginiin. Nah. Bawa judul apa sih, Pak Pos? Ini ada dari netizen nih, katanya ada surat buat host Brownies. Oh iya. Apa tuh? Bentar. Kayaknya yang bercandanya di pinggir julang kayak Mimin deh. Ini surat buat lo nih. Yang kemarin. Oh iya. Tapi bener loh. bercanda. Iya. Udah banyak okon-okon yang pada naikin. Enggak. Iya. Enggak, kan itu mah niatnya kita sebagai rakyat Tapi harus bersuara gitu doang, Mama. Tapi dia nggak ada dalam rangka apa-apa. Iya. Orang nggak ada yang nyuruh bersuara, lo bersuara. Yang lain Iya. pada diam. Ngapain? Enggak, Yo, Pak Pos membawa Makasih, ini. Aja. Enggak ada klarifikasi nih saya. Judul hari ini, Iya, enak banget ente. judulnya bukan begitu. Lanjut nih kira-kira. Maksud gue gini, ya orang nggak ada salah apa-apa, lu tiba-tiba malah nyindir terus. Enggak, bukan nyindir, itu kan suara rakyat. Enggak, aku bingung loh Brownie, selain program yang panjang, masalah juga jadi panjang ya. Min, Iya. Mereka kan juga kerja keras. Iya, Iya Min. tahu kan ada yang nggak baik juga, Kak Igun. Siapa sih kira-kira yang dia nggak baik? Pinter banget emang. Udah salah milih host. main dulu ya. Iya, iya. Judul hari ini, judulnya Apa sih? adalah, baca. Sempurnanya mereka hari ini. Mereka banyak yang mau karena mereka tampan dan kalian biasa aja. Oke, sekarang kita kedatangan pasangan yang selalu... Geser. Kenapa? Oh, serah terima rumah. Oh iya benar. Selamat ya. terima kasih. Ya. Udah beliin. Dan ini dia penyerahan untuk mockup sebesar 50 juta. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Makasih orang baik. Makasih orang baik. Makasih orang baik. Gue di mana-mana di kompetisi orang seneng sungkem, bukan tiarap lain urusannya. Lu ngapain lo kondisi berenang? Bukan. Iya. Karena kalau dia tengkurap, kalau dia kayak gitu, bajunya udah penuh. Jadi dia nggak bisa. Bisa. Ya? Oh ya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah ya Dan Allah. selesai sudah untuk perlombaan lomba maraton kodok hari ini. Kodok. Kita kedatangan pasangan yang selalu terlihat sempurna ketika bersama. Ini pasangan yang membuat semua orang iri akan keromantisannya. Ini dia, Mbak Inul dan Mas Adam.
Aidin wal Faizin ya. Lahir batin. Lahir batin. Kemarin juga Mbak Inul sama Mas Adam pulang kampung cukup lama Mudik ya. 2 minggu. 2 minggu. Pantes Pondok Indah sepi loh, nggak ada Mas Iya. Adam. Sampai sengaruh itu ya. Sampai sepi loh, sampai jalan portal banyak banget Pondok Banyak Indah. banget. Saja. Karena Bunda Inul. Iya, karena lewatin rumahnya takutnya kan lu mau nyopet, mau nyolong. Oh, jangan kebiasaan. Aku ada artikel dulu yang mau ditanyakan. Apa artikelnya? Coba silahkan. Inul kaget, duitnya hilang misterius. Ternyata dipakai Sang Adam Suseno, langganan drama Cina. Jadi gimana sih ceritanya Mbak Inul? Ya itu kalau bangun tidur sampai malam mau tidur, itu kalau nggak kemana-mana di kasur aja gitu, liatin Dracin. Oke. Ya itu Yang namanya ngabisin juga duit. aslinya orang Cina. Jangan diceritain yang itu. Kenapa? Yang tahu semua. Ya emang udah tahu semua. Enggak, Mas Adam tenang aja. Nanti kita bisa edit kok ini. Edit ya. Live. Ini live. Oke. Iya. Kalau diedit mah Mimin enak bisa diedit. Iya. Jangan dong, kita ngomongin yang kemarin. Mimin acara-acara hiburan nyindir pemerintah, emang nggak boleh lagi. Enggak, Pak. Bu, Bunda. Enggak, Bunda, jangan didengerin. Jadi Karena Mbak ini Inul mah masalah uang hilang itu gimana ceritanya? Iya kan aku sempat ada tarikan kartu kredit tuh. Ya. Sampai ada 60 juta lebih. waduh, sampai 60 juta, Sel. Aku tanya Ivan, kamu download apa ini? Apa tulisannya tuh pinball apalah itu namanya kayak aku sampai telepon sama itu orang BCA-nya. Terus? Maaf, Iya. Orang bang. orang banknya Ya, gitu. Ntar diedit aja Mbak Yuk. Inul. Live. Ada pelupa ya host Mas, kita ya. tolong dicek ini pengeluaran apa ya bisa sampai segini. Oh ini mah download apalah gitu. Oke. Download aplikasi. Download aplikasi gitu. Ternyata aku juga sama sih gitu. Jadi barengan Tapi nggak karena mungkin sebanyak itu masuk gitu. masuk ke rekening aku juga karena jadi satu gitu. Oh, jadi kayaknya kita sama kompakan ya gitu. Oh jadi nonton awalnya udah saling Dracin. curiga. Iya. Mas Adam juga. Tahu-tahu. Jadi oh, dia ini download aplikasi. aplikasi itu masuknya ke rekeningku. Aku ke rekening dia gitu loh. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana? Ya enggak lah, ke aku semua. Berantem nih. Nebeng gitu. Tapi sempat curiga nggak sama Mas Adam duitnya dipakai buat apa? Enggak. Enggak. Aku biasanya sih tanya-tanya dulu, terus konsultasi dulu ke rekeningnya, ke tempat si banknya juga. Oke. Ini larinya kemana-kemana Mbak, kayaknya nggak kemana-mana deh. Mbak kayaknya download ini nggak sih gitu. Soalnya ini kebanyakan downloadnya ini download drama-drama kayaknya deh gitu. Dulu lo pernah juga download yang Iya. tadi kan? Alhamdulillah Polda Metro Jaya masuknya saya. Iya. Oh iya ya. Iya. Saya itu. Gara-gara Pantesan pas lagi Mbak Inul ngomongin download lu Iya. kebanyakan diem. Diam. Saya diam. Oh gitu. Alhamdulillah. Ya oke. Tapi pernah begadang nggak gara-gara Dracin sampai Iya, lupa tiap waktu? hari. Oh iya. Kalau Mas Adam sampai dia susah tidur. Lupa Emang waktu. kita tuh kalau ngeliat di sosmed tuh Dracin kan pendek-pendek, aslinya tuh panjang Mbak kayak film Korea gitu ya? Iya, bisa sampai 15 menit gitu. Satu film tuh bisa sampai 10 sampai 15 menit gitu kan. Kenapa Mas Adam suka nonton Dracin? Karena penasaran kan. Lihat sosmed itu kan ada cuplikan-cuplikan itu kan. Ya. Kok Penasaran gitu. gitu loh. Dilanjut, tahu-tahu. Mau cari di YouTube nggak ada yang gratisan. Kenapa kok orang itu bisa jadi anak CEO gitu ya? Iya. Dengar nggak? Dia ngomong dari dia ngeliat promo, dia nyari langsung ke YouTube, dia nyari yang gratisan, nggak ada kan? Dia cari yang gratisan nggak ada, ya Allah Mbak ini lucu banget dia. Akhirnya mau nggak mau langsung. Katanya gini, aku nyari di YouTube kok gak ada yang gratisan ya gitu. Terus minta tolong sama temennya, ada bos, ada yang ini. Enggak, tapi cuma separuh. Akhirnya kan penasaran Iya. tuh, dia belilah 99.000 gitu Iya. kan. Kok cuma berapa episode? Download lagi, nambah lagi. Itu yang dia nggak Oh ya tahu. Allah. Jadi 60 juta itu Bunda. Berarti kita bisa kalau mau nonton serial Cina itu bisa ke rumah Mas Adam ya? Iya. Numpang. Daripada kita download, Mak. Iya dia udah download semua. Jadi download duluan. Iya. Iya. Pinjam akun ya? Boleh nggak pinjam akun? Jadi aplikasinya banyak banget ya, ada drama, ada short, ada apa lagi tuh banyak. Sampai game juga game nggak? Game enggak. Apa yang satu kamu biasanya yang ting tung rurut ting tung apa itu?
Dia kalau nganggur tuh juga gitu. Cerita yang Dracin itu. Tapi dari semua Dracin yang di-download gitu, ada nggak yang kayaknya gue banget nih gitu? Nggak ada, katanya main. Nggak ada? Yang berubah jadi naga nggak ada. Ada benar. Iya. Tiba-tiba dia orang kayangan. Jadi dia pacaran sama penunggang kuda, maka jadi naga dia berubah. Ada gitu Mas Adam, ada gitu ceritanya? Ada. Ada nggak sih? Ada lah kamu Oh, pernah nonton. ini cari-cari ini nggak ada. Ada dia. Videonya beda, Kak. Beda ya kalau yang berbayar sama gratisan. Nah, Inul dan Mas. Kalau ini nggak perlu pakai VPN loh. Pakai VPN. Iya. VPN biar bisa kebuka. Udah lanjut. Mau klarifikasi dulu nggak? Nggak usah. Mbak Inul dan Mas Adam pulang kampung, bagikan 1.500 paket sembako gratis. Wow. Masya Allah. Pengalaman Mbak Inul apa Mas Adam? Aku. Daerah Mbak Inul tuh. Ada udah baca dong, Gang Inul tadi ya. Iya ada namanya. Namanya Gang Itu Gang Inul bukan aku loh yang ngasih nama. Itu orang kampung, orang desa yang ngasih. Gitu jadi. Terus didaftarin Gue di... tadinya juga mau pakai Gang Igun, tapi kok kayaknya image-nya Iya. Nggak sesuai ya. Gang Igun. Nggak sesuai. Bawahnya hashtag. Hashtag. Emang muat gitu. Oke, tapi ya mau gimana mau marah, rumah gue di gang. Gue marah. Di gang punya sendiri, satu gang punya sendiri semua. enggak. Warga depannya warung. Berantem mulu. Depannya warung. Kira satu gang full gitu kayak Warung. Kalau orang rumahnya Inul ada polisi tidur satu. Iya. Nah, ini polisinya 12 tidur. Julukannya 12. Lucu banget. Tapi Mbak Inul, berbagi gitu memang agenda rutin atau gimana? Rutin. Rutin. Jadi pas semenjak aku 1.500 di... loh. Itu tanpa diinformasiin warga udah ngerti deh. Tiap tahun itu pasti walaupun kadang aku nggak pulang, pernah aku nggak pulang juga aku selalu bikin gitu. Oke. Mas Adam yang pulang. Oke. Itu untuk bagiin. Jadi itu ritual rutin. Assalamualaikum. Belum. Dia mau ngapain di heboh ya? Rumah tetangga, say. Oh iya. Nah tapi gini, tapi kalau dari Mas Adam tadi ikutan ngebagiin juga nggak? Mas Adam, biasanya Mas Adam, kebetulan kemarin tuh dia capek kan karena malam itu juga masih ada, ini kan satu hari tuh habis tuh 1.500. Ntar sore itu packingan lagi gitu. Sampai 1.500 lagi, karena kan yang dibagi keluarga Mas Adam, keluarga aku, terus kerabat dan juga teman-teman gitu, Oke. teman-teman dekat. Kalau itu kan warga di desa ya, di kampung ada tukang beca apa segala macam gitu. Jadi bikinnya udah berkali-kali gitu, 3 hari itu. Pokoknya 3 hari itu terus itu. Terus. Tapi berarti kalau pas lagi di hari rayanya masih ada lagi? Masih ada lagi, di hari raya itu aku masih nyiapin ya makanan-makanan lah, kemarin nyiapin 2.000-an gitu ya. Habis juga. Masya Allah ya, luar biasa. Sekarang kita reka adegan yuk sama bintang dari Dracin ya. Ada Ini bintang Dracin ini. Bintang Dracin Oma. Ceritanya Mbak Inul dan Mas Adam ini lagi siap-siap berbagi sembako di kampung. Warga langsung datang dan antri. Datanglah pasangan menter, Igun dan Mimin, malah ngomporin kalau sembako Inul nggak berkah. Dan nominalnya kecil sampai bikin mereka berdebat. Karena nggak mau kalah mereka pun pamer dengan mau bagi-bagi amplop. Tiba-tiba datanglah fakir miskin. Bukan, Sel, lu baca ya, bukan gue yang ngomong ya. Iya. Marcel yang bilang kalau Igun Mimin cuman pansos, nggak kayak Inul dan Mas Adam yang beneran berbagi. Ya. Marcel ngaku kalau dia sempat diusir sama pasangan menter itu hanya karena penampilan kumuh. Karena kesombongannya warga malah ikut kesal dan akhirnya Igun Mimin diusir sama warga. Ditendang, dicaci, dihina. Gak ada. Siap ya? Silakan Mbak Inul, Mas Adam. Kamera, warga mana jadi warga? Warga antri di sini. Warga emang panti jompo. Beda itu. Action. Silakan antri. Makasih. Suasana ketika Mbak Inul dan Mas Adam berbagi. Tak lama datanglah warga yang tak mau kalah. Ya.
Mama, Yes, Daddy. Mama, Dedi sengaja udah bawa emas batangan di sini buat kasih warga. Kita memang harus begitu, Daddy. Biar Ibu, warga senang. Ibu, ya, Ibu assalamualaikum. Ibu atas nama siapa Bu namanya? Ibu pernah punya emas batangan segini? Oh jangan, berarti Ibu belum bisa. Daddy, orangnya udah mengharap, Daddy. Justru dia senang kalau dikasih. Ibu mohon maaf, Ibu bisa di tengah. Ya, untuk Ibu, emas batangan ini memang tidak untuk mencari kekayaan, Bu. Tapi untuk greget-greget tumbuh gigi. Kalau lagi gatel mau numbuh. Ya, mohon maaf Ibu belum bisa ya. Ibu tolong ya. Ya Allah, Dedi. Oke, Bu yuk. Siapa Udah pernah namanya? punya? Datanglah Marcel. Aduh. Kasihan, Dia emang Ded. gak punya, makanya nonton lo kadang. Kasihan, Ded. Datanglah Marcel yang langsung menyelak warga lain. Bu, boleh ngapain nih mari nih? Lah, Jangan ini mah duit. Saya mau bantuin, Pak. Saya juga mau bantuin. kan Dedi yang lempar, dia bantu. Iya, Bapak melempar emas saya Tapi bantuin. bentuknya seperti perompak. Ada perampok. Perampok. Orang seujon mulu sih. Ibu ngapain di sini, Bu? Hei, kita orang kaya lagi bagi-bagi emas batangan. Ah, percuma. Dia orang kaya tapi dia adalah orang yang ngambil dana desa, Bu. Jangan mukanya begitu banget kamu. Kelakuannya. Buka gimana sih? Jangan kelakuannya begitu kamu. Ngomong asal aja, kita ini beneran orang kaya. Kamu tahu nggak istri saya ini siapa? Siapa? Kasih tahu, Ded. Istri saya ini pengusaha cincau hijau. Yang penting pengusaha ya. Marcel langsung membandingkan dengan Oke, keluarga tahan Mbak dulu. Inul. Oke, tadi konten udah dapet ya? Konten udah. Mbak kalau mau ambil ke situ aja karena kita cuma konten doang. Ya, Mbak ke situ ya. Ya, ambil. Ya, di sana aja. Tuh, bener kan, Bu? Udah dapet semua kan, Ded? Udah. Oh, ya udah. Nanti ketemu lagi di lebaran berikutnya ya. Silakan duduk, silakan duduk. Marcel lu gak ganti baju ya, Sel? Enggak. Emang mirip ya, Oma? Gak mau kalah sama Gen Z, Mbak Inul dan juga Mas Adam juga ikutan tren konten at least bikin netizen gemes. Aku punya tayangannya, ini dia. Jadi siapa yang ngajakin duluan bikin konten itu at least? Ya kita berdua nyoba gitu. Ayo nyoba ya, Pak. Gini aja. Ya udah pokoknya on the spot ya. Nggak boleh komen, nggak boleh komplain gitu. Ya. Ya udah bikin. Ternyata ya nggak jadi. Cuman segitu aja. Orang dia ngomongnya kayak gitu. Oh ya, berarti abis itu langsung berantem lagi dong. Berantem lah. Tapi itu beneran kejadian sehari-hari atau cuma gimmick sih? Ngomong oh. Ya sehari-hari lah. Tapi kadang mereka berdua kayak Tom and Jerry kalau salah satunya udah mulai sakit, udah mulai lemes, panik juga. Iya, Nah. itu serunya ya mereka. Oke, kita main at least versi Mbak Inul sama Mas Adam ya. Oke, Mbak Inul sama Mas Adam duluan deh. Oke. Ya. Silakan berdiri. At least Aduh. Ya. At least udah mulai nih. Udah, Udah, silakan udah. Mbak Inul. oke. At least kalau diajakin ngomong suka nggak nyambung. Cetak. Kalau sakit aku nggak nangis. At least ya itu tadi. Kamu pelit. Aku nggak pelit. At least aku suka makan makanan yang aku suka semuanya. Lah kan aku punya masalah sama lambung, kan. makanya nggak sempurna. Semua masuk. Udah dibilang. Nah, ini kan ngomong beneran, ya nggak boleh marah dong, cuman main-mainan. Udah, ngomong main, kamu aja. Oke. Ya udah begitu. Pokoknya itu semua tanggung jawab pribadi ya. Kita Iya, tim nggak ada.
Udah kita. Coba ya. Ya, Lu duluan deh. ini seru nih. Nah ini perang kedua. Perang nih. Iya. Oh, gue lihat ya. Ayo, At Kita least ujungnya nggak boleh ribut ya. nggak boleh. ayo. Maju lo. Yang tukang ribut Iya, lu. maju lo. Gak boleh baper, ayo. At least muka gue original. Gak boleh baper. Gak boleh Ayo, Ji, marah. ayo. Gak boleh Ayo, Ji. komplain. At least muka gue original cetas gitu. Iya. Oh cetas, ya maaf ya cetas. Ulang. At least muka gue original. Cetas. At least gue 180 bukan selebar kain cetas. Gue lagi ya. At least saat syuting bibir gue nggak berminyak banget. Cetas. Wah ini mah udah Iya, ribut, iya. ini mah ribut. Ayo, Ji, kamu masih bisa. At least kulit muka gue sama tangan sama cetas. Takut. Parah ini, parah Oh ini. parah ini. Kayaknya nggak bisa. Ya. Parah nih, parah. Parah ini. Jangan apa, ntar kita hostnya siapa lagi kalau dia berdua pisah. Gak boleh baper. Gak boleh baper. Oh tenang Min, kalau kita mau udah pokoknya kita nggak ada maaf-maafan lahir batin, habis itu berantem lagi. Nggak ada. Masih berlanjut nih. Ayo, Oma. Dulu kan Oh gue lagi ya? Iya. Gue lagi, banyak banget tapi gue mesti edit nih. Kesempatan. Lu dulu deh. Gue? Iya deh. At least gue dipanggil Haji bukan Oma. Ya. Oma. At least gue punya usaha pakai nama Bensu, bukan pakai nama emak. Pak Igun. Bagus. Iya. Makanya pakainya Ma Igun kalau Haji tuh jual sate ya. Iya. Gitu. Ma Igun lu. Aji Igun ada. Coba lu berdua. Ya jangan Oma berantem beneran Jangan, ini ini mah. beneran. Ya coba. Ayo. Iya. Awas nih ya. Iya, lu dulu dah. At least gue nikahnya udah lama tapi nggak pakai cincin kawinnya baru sekarang. Masa baru dipakai? Lu kan pernah ribut kemarin nyari Iya. cerai. Iya tapi kan udah lama kan. Udah damai. Udah damai. Dari sebelum ribut emang udah nggak dipakai. Sempit katanya sempit katanya. Iya. Iya. Terus at least gua kalau jalan-jalan ngajak mertua cetas. Jangan kemana-mana, tetap diam dulu nih, obrolan manis. Mari berdasar sama-sama, hilangkan cerita yang lama, kita gembira. Sekarang kita kedatangan Hot Daddy yang semakin hari semakin tampan karena pesona good vibe. Ini dia, Vincent Verhoek. Silakan duduk. Halo. Sana, Ini Min. Takutnya kosong nggak enak dilihat. Vincent gak lagi nyari babysitter. Iya. Vincent Verhoek pensiun dari dunia malam setelah jadi bapak anak 3. Aku punya tayangannya, ini dia. Wow. Kenapa Ji? Cukup ya? Lagi suka dugem di Kemang. Oma ya Allah ih. Iya, Oma. Jangan dengerin. Kok gue? Nama lu yang dulunya ada di minuman, bukan gue. Kok gue? Cetas. Oma Oke. keren ya. Udah stop semuanya ya Oma. Bilangin dong suruh stop juga hubungin aku. Iya, aku risih gitu loh. Oma. Iya. Oke deh, tembolok. Jadi triggernya pas gara-gara punya anak. Iya. Apa pas juga pas pindah ke Jakarta juga bisa lebih ngeredam?
Enggak, pas sama L. Pertama kali itu sama L, terus Don menyusul. Nah di situ aku kayak udah stop. Fully stop, ya fully stop. Jadi yang dunia malam, terus nongkrong malam-malam udah. Ada nggak teman-teman jadi aneh, lu kenapa sih gitu? Kalau aku sih Hilang apa ya? Eh, bukan lu sama temen lu terserah mau ngapain. Ini, lu nggak penting. Itu fase hidup. Jadi ketika masih suka keluar malam, nongkrong dan lain-lain kan teman banyak. Tapi ketika kita milih keluarga, anak-anak dan istri, ya kehilangan teman banyak. Cuma kan it's okay, berarti kita jadi tahu oh itu teman memang buat dunia malam, buat party atau apa. Jadi setelah berumah tangga juga circle pertemanan juga berubah. Oh berubah. Dia juga gue saranin lu jangan keluar malam. Tuh. Saya. Nih, Kenapa sih? Kenapa sih Lu kira-kira? jangan keluar malam, gelap kecuali lu terus center. nggak kelihatan mukanya. Tapi jadi ke badan, healthy life, jadi lebih semua lebih enak dong. Lebih enak. Bangun pagi, terus masih bisa menghabiskan waktu pagi hari sama anak-anak sebelum mereka sekolah. Jadi it's a phase. Jadi kayak aku lihatnya tuh kayak it's a wave di dalam hidup kita kan. Mumpung anak-anak sekarang masih kecil, ya spend time sama mereka sih. Nanti kalau mereka udah remaja, siapa tahu aku sama Jazz nanti kita balik lagi minum cantik. Ya kan? Who knows? Amin. Tapi kan sekarang kamu udah punya anak perempuan nih, apa yang jadi kekhawatiran kamu sendiri? Kalau dia nanti remaja. Oke. Ya namanya anak perempuan ya. Terus kita kan juga tahu laki-laki. khawatir ya. Iya, kayak gitu. Ya itu aja sih. Cuman aku berusaha untuk mengasih cinta yang sangat tulus biar dia tuh bisa tahu bahwa cinta tulus itu ternyata yang papa udah pernah kasih. Kayak gitu. Jadi cinta pertamanya dia Yes. Lu nggak punya anak, lu jangan ngomong dia lah. Bener. Karilet. Lu ngajarin gue sih. Berapa kali cetas itu? Udah berapa kali ya. cetak Oh itu sih? maksudnya cetas. Iya. Oh gua nggak punya anak, tapi gue cetas. Hanya dia yang tahu. Iya. Ada mereka yang tahu. Tapi katanya Jedar masih izinin kamu buat nongkrong. Oh masih, dia masih. Kadang-kadang dia juga bilang kamu nggak mau nongkrong sama teman-teman. Kalau mau dibilang ketemu nongkrong masih, cuman ya jamnya aja kayak di. Nggak seintens dulu ya. Iya, paling ketemunya tuh kalau nggak breakfast, lunch, kalau nggak lunch, dinner habis itu pulang. Iya. Oh jam 9 di rumah gitu ya. Sebelum anak-anak tidur kalau kalau nongkrong iya sebelum anak-anak tidur. Tapi kalau umpamanya ada kerjaan atau ada syuting, ya itu beda hal ya. Kalau anak gue tuh kenapa tidur terus ya Oma? Anak lu, Anak yang kenapa anak lu tidur terus? Karena anak lu boneka. Boneka. Iya, boneka Oma. Tahu ya, sampai viral lu Vincent, boneka. Kita lihat episode lu, kalau dipikir-pikir episode lu banyak-banyak ya, Mak. Lu ada aja ya. Tadi Vincent bilang itu beneran boneka. beneran. Ada dua, yang asli juga dia cetas. Gila ya. Oh ini gua klarifikasi. Oma yang kasih. Hei, gue kasih. Waktu itu gue mau ngasih katanya gini, lu nggak usah posting-posting. Ini seolah-olah bukan dari lo, oke? Iya. Gila beritanya viral dia baru ngomong dari gue. Iya beritanya Jadi kan viral. gua nggak ikutin lo Mbak Inul. Kata dia gini, kita bikin ini aja. Selamatan makan-makan di rumah. Ya Allah. Iya nggak dia? Tapi lebih gila lo bawa anak lu stroller ke Plaza Indonesia. Cetas. Lo. Iya. Gua bawa stroller ke mall. Iya. Yang lebih gila yang pada minta foto sama tuh bayi. Cepat. Udah tahu boneka. Iya. Udah tahu boneka. Iya, terus dia gitu pas mau ngambil dari strollernya gue bilang, hati-hati kepalanya, Neng. Tapi bonekanya bisa gerak. Berat, anak berat. Tapi bisa gerak. Enggak, bonekanya tapi persis gitu loh, bagus. Berat, dia berat. Tapi kalau ke Brownies pernah disangkutin sama Wendy di atas Jimmy. Iya. Ya. Aku ada artikel dulu coba buat Vincent ya. Apa artikelnya silakan. Rapka skema 777. Vincent Verhaak ajarkan El Barak tanggung jawab sejak dini. Apa sih 777? Jadi itu aku sama Jess sih. Jadi dari lahir sampai 7 tahun kita cuma kasih sayang, kasih perhatian. Dari 7 tambah 7 lagi ya, which is 14 itu kita menjadi orang tua yang memberikan disiplin
Nanti dari 7 tambah 7 lagi, udah remaja itu kita jadi sahabat. Jadi ada 3 fasenya itu. Jadi awal kasih sayang, nggak usah dimarahin terlalu gimana-gimana, just pure love. Nanti kalau udah 7 tambah 7 udah mau fase sampai 14 itu, kita kasih tanggung jawab. Ya itu kayak bersihkan kamar, kayak task di rumah sebenarnya, kayak ada to-do list kayak gitu. And after that kalau udah remaja jadi sahabatnya, biar mereka tuh lebih terbuka. Jadi kalau ini 7 tambah 7 ini kayak 11 kali 11 yang itu ya? Iya. Bukan beda, that simple. That simple. Udah lah. 11 kali 11 iya. Iya, beda. Bapak Aing. Bapak Aing beda. Beda itu. Iya. 6 kali 8, 4 kali 8 beda. Apa yang paling kamu tekankan kedisiplinan ke anak-anak? Kalau untuk El itu sekarang edukasinya dia sih. Soalnya kan El udah mau 12 tahun. Dan education is everything di usia itu. Karena dia nggak usah mikirin kerja, uang, apa dan lain-lain. Tugas dia fokus cuma sekolah ya. sekolah aja. Sekolah sama disiplin di rumah. Jadi kayak bangun tidur, dia selalu bersihin tempat tidurnya. Walaupun nggak sempurna, tapi pada intinya dia ada niat untuk bersihin tempat tidurnya. Lebih kepada disiplin Yes. ya. Jadi abis main, dia beresin tempat meja komputernya dia. Terus kalau adiknya habis main, dia bantu adiknya bebenah kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Oke, berarti sampai dia 21 tahun. Enggak, itu sampai dia 14 tahun. 7 ya, yang Ya. maksudnya 7 itu 3 kali itu. Yes, jadi Sampai 21 tahun. Yes. Nah, itu dari 14 sampai 21 itu kita jadi sahabatnya mereka. Oke. Karena itu kan di fase mereka remaja. Jadi I want them to be my friends. Jadi mereka tuh merasa nyaman dan jauh terbuka. ya. Yes. Nah, itu kan sampai 21. Mungkin kalau ada nggak tips untuk ngajarin yang anak usianya udah 45 tapi masih bagus loh. Soalnya kadang-kadang dia kalau malam suka godain orang di pos gitu loh. Kan suka bagi-bagi makanan, Oma. Awal-awal martabak dikasih. Udah dia mah bandel. Tuh, kata Mas Ada buat Panji. Ya kan semua itu kan ada jurusnya, Mas. Iya, ada jurusnya. Ada martabak, kadang nasi goreng gila, gitu dia. Pokoknya kalau yang nggak dia bener-bener banget dia sate taichan ya lokasi ya. Kita reka adegan yuk ceritanya El Barak yang jadi El Barak Igun. Lagi ngasuh adik-adiknya Mimin dan Marcel. Gak lama Mimin dan Marcel berebut mainan. Igun pun ngasih tahu mereka buat jangan rebutan dan bakal dikasih tahu ke papa. Bukannya nurut, Mimin dan Marcel malah minta mobil-mobilnya Igun karena paling gede. Vincent yang mendengar keributan akhirnya ngomelin anak-anaknya dengan lembut dan memberi pemahaman. Karena anak-anaknya nggak mau dengerin, akhirnya Vincent telepon istrinya untuk datang dan mengamankan anak-anaknya. Gak lama datanglah Jedar. Cucok banget Maoni yang baru saja pulang dari holiday. Iya, ini mah Jedar gejeduk ya ini. Jeduk. Yuk siap yuk, silakan yuk. El dan adik-adiknya El. Aku Hagia berarti ya, Oma? Iya. Hagia. Ya emang gak ada lagi yang lima lo. Dan ingat, Vincent memang mendidik anak-anaknya dengan tidak bersentuhan. Alright. Kalau El manggil kamu apa? Kalau El manggil Vincent. Vincent apa? El manggil kamu apa? Daddy? Iya. Daddy, Dad. oke, come here, Daddy. Papa, daddy. Nah ini cakep nih Sel. Ya. Ini cakep ya? Ini cakep nih Sel. Cakep ya, Ma? Iya, natural. Iya. Harusnya gini ya. Action. Daddy, Ya. ini El udah bosan sama mobil ini, boleh nggak El ganti mobilnya? Oh boleh, tapi mobilnya kasih ke adeknya aja biar adeknya Ih, main. dia bukan adik aku, mukanya jelek. Dia bukan Daddy, no. Gak boleh, ini adanya kamu tahu. Semuanya diam. Kamu sebagai kakaknya nggak boleh body shaming. Kamu harus ajarin yang terbaik. Masa tadi dibilang kata aku downgrade Daddy katanya. Ini kan limited edition. Abang macam apa Daddy? Kata temennya kakak El tuh katanya emang downgrade katanya tuh. Daddy, Hagia kangen, Daddy. Hagia miss banget sama Daddy, miss you sama Daddy. Mau ditidurin. Lah kan anak kecil ya?
Oh disusuin itu. Jadi boleh nggak ikat dia sama ini? Igun mengajak adiknya untuk duduk di mobil-mobilan. Ya udah, ayo kita main mobil-mobilan sama kakak. Ayo duduk. Aduh, lock report ini ah. Lu satu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya udah. Nah, Igun pun berusaha menarik mobilnya. Aku mau ke Trans Studio. Ayah, ayah Dedi. Ya Denny. Ayah Dedi. nah ini udah bener, main bersama. Marcel mendorong adiknya dari belakang. Marcel lah yang mengendarai mobilnya. Ayah. Udah. Nah, peluk main bersama. Ade, are you okay? Yes, I'm okay. Silakan duduk, silakan duduk. Kita pindahin dulu. Apa Min? Rasanya gimana Min? Enggak. Enggak. Enggak, Bang. Kok muka lu pucat? Enggak. Kenapa? Kenapa? Enggak bau, cuma pria aja di mata gitu. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Hey. Sekarang kita kedatangan aktor muda berbakat yang tengah mencuri perhatian lewat penampilannya. Ini dia, Milo Taslim. Silakan duduk. Milo Taslim menjadi idola baru di dunia akting karena pesonanya yang mencuri perhatian. Aku punya tayangannya dulu ini. Berarti Milo sekarang umurnya berapa? Aku sekarang umurnya 16. Aku pikir nggak jauh sama. Beda berapa? Jadi Beda berapa? aku 18. 18. Cuma beda 2 tahun doang. 2 tahun ya. Iya aku pikir berapa loh. Terus kamu itu film layar lebar? Enggak, itu film Netflix. Oke Netflix. Nah kamu berperan di situ sebagai anak yang bandel gitu? Bandel, rebel pokoknya. Oke. Iya. Nah itu Ya suka nakut-nakutin anak kecil. Ada nyamuk. Karena emang begini mukanya. Jangan gitu. itu Senyum. namanya Tante Mimin Eva, anaknya udah 3. Iya. Ya udah tak orang dikasih. 3 anaknya dia. Iya kak, mau nambahin gak sih? Iya. Nah, berarti sejak kapan sih kamu terjun ke dunia akting? Aku sejak umur 14 tahun. 14 tahun. Apa dulu iklan dulu atau Enggak, itu waktu itu aku mengikuti open casting Oke. yang disutradarai oleh Abang Joko. Ya. Yaitu waktu itu Oh, Joko. Anwar. Iya, Joko Anwar. Oh, iya oke. Kan Joko tahu kan? Terus Ya. Aku mengikuti open castingnya dari IG waktu itu. Terus aku coba. Awalnya sih gugup banget ya. Tapi pas aku keterima aku kaget banget, terus nervous. Tapi di lain dari itu aku juga happy banget dan bersyukur. Jadi kegiatan kamu selain syuting-syuting apa masih sekolah? Masih sekolah. Gitu sekolah. Lu dulu Kan Mbak,
Lagi mau ngambil S2 ya katanya. Iya, gue sekarang ini. S2 aja Oma, kalau S3 pilek ntar. Ya. Bajakan S-nya. Iya takutnya. Tapi gimana sih cara kamu bagi waktu antara sekolah dengan karir gitu? Cara aku bagi waktu itu pas aku di sela-sela syuting, pas lagi sekolah itu aku izin. Dan kebetulan juga sekolah aku sangat Support ya? support ya. Jadi Sekolahnya apa namanya? Sekolah apa? namanya Sekolah Bunda Mulia. Sekolah Bunda Mulia. Halo. Jadi mereka dia teman-teman tuh support banget gitu ya. Support banget. Terus juga ada waktu itu kan film Netflix tayang. Iya. Jadi itu ditayangin di seluruh kelas. Mereka sangat Keren jadi supportnya ya. Jadi nobar gitu ya. iya nobar. Bar. Oke, tapi ada karakter atau genre yang pengen kamu peranin gak sih sekarang ini? Yang mungkin belum kesampaian. Yang paling aku pengen itu aku pengen main film action. Main film action terus juga komedi. Pokoknya semuanya saya pengen lakuin deh. Kalau film action ini pengalamannya. Ini. Iya Kak, ajarin Kak. Jadi dia yang paling sering ditendangin peran utama. Oh iya. Ini. Pemeran pembantu berarti. Dukung. Gue tuh kalau main film action, Iya. gue tuh nggak usah pakai stuntman. Pasang badan dia. Pasang badan loh. Emang nggak ada stuntman ya. Emang nggak ada. Gak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Iya. Ada yang tinggi gede tapi nggak ngeliuk jalannya. Coba. Iya. Kita reka adegan yuk ceritanya. Milo lagi di lokasi syuting beradu peran action sama Marcel. Aduh. Mimin sebagai sutradara mengarahkan Milo dan Marcel buat berakting dengan benar. Di sela-sela akting, Marcel komplain ke sutradara karena Marcel terus yang mendapat pukulan. Milo nggak terima disalahin karena ngikutin arahan sutradara, tapi Marcel malah makin marah-marah. Nggak lama datang Joe Taslim, Igun. Yang mau lihat kondisi syuting. Jadi kalau coba zoom. Joe Taslim sebagai Igun. Ya, nah, Gue Joe Taslim. Ya gue pikir Nikita Willy. Brewok. Request. Kan Joe Taslim. berewokan. Iya brewok. kalau Joe Taslim itu apa? Kakak sepupu atau om? Om. Om, itu teman aku juga loh, salamin ya. Semuanya. Teman aku selebriti semua. Sempat lama di Amerika kan? Iya. Oke, halo. Yuk, silakan ya, belum selesai tadi gue bacanya tuh. Terus. Oke, dan Marcel marah-marah pun jadi takut karena minta maaf. Terus caper ke Joe Taslim supaya diajak main film internasional. Itu kok udah pengok sih mukanya belum tonjok. Dari sananya. Iya. Kenapa nggak pernah? Udah pengok. Kenapa kamu udah pengok? Emang make up karakter, brother. Sini. Berarti kita latihan dulu. Oke. Kita latihan dulu. Nanti ini adegannya memang action. Sutradara dong yang ngarahin. Iya. Saudara. Marcel dan siapa namanya? Milo. Siapa? Milo. Milo. Iya Milo. Oh Milo, kamu yang punya usaha es kepal Milo itu ya? Beda. Salah. Beda. Itu kan beda. Milo Taslim. Ayo, siapa? Marcel Widianto. Marcel Widianto. Iya, Udah, ngomong-ngomong udah mandi belum sih? Udah ya? Iya. Nah kali ini perannya, kalian udah siap ya? Udah siap. Perannya kalian ceritanya berantem bertengkar, Iya. merebutkan suatu hal ya. Oke. Intinya nanti kamu terus aja ke dia hajar. Oke. Ya. Nah kamu di sini tipenya penyabar tapi emosian juga. Nyabar tapi emosian. Iya, jadi ketika mau emosi nggak jadi, Nggak jadi. sabar. Emosi sabar. Ketika dia sabar, kamu habisin dia langsung. Ya, ngerti ya? Oke. Kamera, action. Action. Siap bro. Cut. Baru syuting. Kenapa bu? Baru syuting. Iya, Gak boleh ngelawan, kan kamu saya bilang sabar. Gak boleh ngeles. Marcel marah tidak terima. Harus kena. Oke bu. Siap ya? Berarti saya ngeles ya? Ngeles. Oke. Tapi nggak boleh ngeles, harus
harus kena sekali. Oke. Biar dapet kamera. Emosi penonton biar dapet. Siap, Bu. Oke. Kamera. Kaseto. Action. Kamera kasih itu. Iya kamera. Dikit doang lucu udah. Ayo, dadan. Ya. Ngeri juga nih. Aduh. Tak lama datanglah Joe Taslim. Lu ngapain nengok atas? Oh nengok atas, musuh lu di bawah, ngapain lu nengok atas? Lu bareng sama Raja Wali. Siapa namamu? Saya Terus siapa namamu? Ini kan ponakan lu. Siapa namamu? Milo. Milo, kenalin. Ya. Renagen. Sutradara, Iya Pak. saya hanya bisa di lokasi sekitar 1 menit. 1 menit. Karena saya harus berangkat lagi ke New York. Tapi kita memang syutingnya seharian ini Pak. Oh nggak bisa, kalau mau seharian lagi mungkin bisa tambah $10.000 per menit ya. Wow. Oke nanti kita bicaraan sesuai. Ini syuting ini telkonya siapa ya? Ruben ya? Oh iya Bisa Bapak panggil Ruben. nggak? Oh sebentar panggil, ya. Ruben. Ya. Saya hanya bisa 1 menit di lokasi. Maida. Mama Ida. Iya, semua. Iya, Pak. Iya, Pak. Lu lihat dong. Iya. Ya. Oh, Jo. Ji. Kebetulan ini kan lagi syuting. Iya. Mungkin bisa diajarin gerakan-gerakan untuk fighting gak sih? Coba. Udah pernah tahu gerakannya? Masa Joe Taslim? Igun pun mencoba mempraktekkan gerakan-gerakan untuk film action. Ngebayangin jatuh. Oke. Coba saya pengen lihat kamu tonjok koko. Oke. Ini perut belum nyampe. Oke. Ya. Oh, Masa Ohnya gimana? gitu? lagi. Karena kita nih kan kalau syuting kan bohongan ya. Iya. Jadi kalau kamu tuju kamu harus kasih aksi reaksi. Oh iya. Lagi coba. Oh. Lalu Igun memberikan gerakan. Kita nurut aja lagi. Iya. Masa Jota Ada yuk syuting gak ada duitnya. Syuting acting. Ini gak editnya nih. Dari samping gua pas lu joget kayak ibu-ibu le. Karena kan Milo dengan Joe Taslim bikin gemes netizen. Aku punya foto mereka. Ini dia. Wow. Oh, berarti kamu udah mulai belajar bela diri juga dong? Iya. Apa olahraganya? Olahraganya judo. Oh, tet. Judo. Kesel kan? Judo, ten. Bukan judul. Kalau lagi panggil Joe Taslim apa? Papi. Oh papi. Kalau lagi seru-seru sama papi gimana sih? Aku main game sama dia sering. Oke. Main game, terus sering ngumpul juga setiap Minggu atau Sabtu. Terus juga dulu kita sekeluarga besar sering jalan-jalan sama-sama. Bareng-bareng. Sama kayak lo sama Jackie Chan ya kan? Jalan bareng. Oh temenan. Tapi panggil Jackie Lu Chan tahu siapa? gue sama Jackie Chan? Ya. Itu tante gue sampai bikin lagu. Apa itu lagu? Gimana lagunya? Jackie. Beda. Tapi gini, kamu pernah nggak ada netizen yang usil gitu? Kamu diomongin numpang
ke papi kamu juga gitu, tenar? Pernah. Ada? Pernah, tapi aku jadiin motivasi sih. Oke. Aku jadiin motivasi, terus juga aku pengen cerita ya. Ya. Jadi Oke, aku pas- dengerin, aku eh, dengerin. Jadi pas pertama kali casting, Ya. itu aku sama sekali nggak punya apa ya kayak Skill. skill acting, terus juga aku nggak kasih tahu siapa-siapa, nggak Ya. kasih tahu. Yang tahu cuman papa sama keluarga aku, Oke. keluarga inti. Dan akhirnya pas keterima baru om aku tahu. Oh. Ya, jadi aku lakuin casting itu Tanpa ada bau-bau Joe Taslim. Iya. Keren. Jadi setelah dia diterima dia baru cerita sama omnya. Tapi jangan apa jangan apa aja yang biasanya papi kasih tahu ke kamu. Papi Joe Taslim. Aku sering ngobrol sih. Oke. Ngobrol cara acting ini gimana sih? Terus juga aku juga diajarin judo sama papa aku sama om aku. Oke. Jadi mereka yang ngajarin aku judo. Oh karena papa juga suka judo juga ya? Iya, jadi papa aku sama om aku seneng judo. Terus om aku sering Orang lagi ngomong bercanda aja berdua ya. Kalau gua lama-lama. Ini Mas Adam gini kaki saya. Mas, tikus katanya gitu ada tikus. Iyalah kita panik kak. Mas Adam. Lagian lu masa, lu percaya. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Hey. Terima kasih semua bintang tamu hari ini. Terima kasih Mbak Inul, makasih Mas Adam, makasih. Vincent, makasih banyak. Terima kasih banyak. Sukses terus, happy terus, salam buat keluarga. Sampai ketemu lagi hanya di Brownies Obrolan Manis. Hits. Bye.